Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Aidil Alfiansyah, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosioinformatika dan Etika Profesi kelas RB yang saya hormati. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi sustainabilitas dalam dunia IT. Kelompok kami terdiri dari 120, 140, 116 Muhammad Komarudin, 120, 140, 123 Winda, 120, 140, 131 Hans Benatua Batubara, 120, 140, 141 Bilhak Afi Dewantara, 120, 140, 147 Gedimelia Suanda, 120, 140, 150 Muhammad Hadi Arsa, 120, 140, 153 Fadilah Fauza Hamda. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai materi tersebut. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Yang pertama, penggunaan komputer dan cara pembangunannya atau IWES. Sustainability Goals yang dibahas pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2012 di Brasil merupakan seperangkat tujuan pembangunan yang bersifat universal. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup tanpa mengurangi sumber daya alam yang dapat didukung bumi. Pembangunan berkelanjutan ini bertumpu pada 3 pilar, yaitu pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dari ketiga pilar tersebut, teknologi yang terus dikembangkan saat ini merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan teknologi juga perlu memperhatikan aspek-aspek dari pembangunan berkelanjutan ini. Lanjut. Selanjutnya, pemilihan desain pada aspek spesifik. Saya akan membahas pada aspek algoritma. Sebelum itu, algoritma itu adalah merupakan suatu kata kerja, suatu kata benda yang merujuk kepada suatu proses, ya, ataupun juga sekumpulan dari peraturan yang saling berkaitan yang dapat melakukan kalkulasi atau melakukan penyelesaian operasional, terkhususnya pada bagian komputer. Algoritma dalam hal ini dapat menguji ketahanan yang lebih spesifiknya itu pada penerapan lingkungan global dan sosial. Algoritma itu terdiri dari beberapa tahap yang mendefinisikannya sendiri, yaitu masalah atau problem, masukan atau input, keluaran atau output. Nah, setiap bagian-bagian algoritma ini memanfaatkan bahasa pemrograman. Jadi problem itu adalah bagian yang menyebabkan terbentuknya algoritma, terus diikuti oleh input, ya di mana bagian ini adalah bagian yang menguraikan suatu algoritma. Terus ada output, di mana bagian ini adalah hasil dari penyelesaian masalah dari tahap sebelumnya. Oke, lanjut ke sistem operasi. Dalam sistem operasi komputer ialah software yang berguna dalam mengontrol dan manajemen hardware, di mana merupakan operasi dasar sistem. Salah satunya ialah menjalankan aplikasi seperti program-program pengolah data seperti biasanya yang bertujuan dalam mempermudah kegiatan manusia. Di lapisan pertama sistem operasi juga terdapat memori komputer saat komputer mulai dijalankan. Dan sementara itu juga software dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Pada bagian ketiga yang C yaitu adalah jaringan komputer. Internet adalah jaringan yang terhubung secara internasional terbesar dan terbesar di seluruh dunia. Jaringan ini meliputi jutaan pesawat komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya dengan memanfaatkan jaringan telepon, baik kabel maupun gelombang elektromagnetik. Agar dapat bergabung pada jaringan ini, satu pihak atau provider harus mempunyai program aplikasi serta bank data yang menyediakan informasi dan data yang dapat diakses oleh pihak lain yang tergabung dengan dalam internet. Pihak yang telah tergabung dalam jaringan ini akan memiliki alamat tersendiri yang dapat dihubungi melalui jaringan internet. Provider inilah yang menjadi server bagi pihak-pihak yang memiliki personal komputer atau PC untuk menjadi pelanggan atau mengakses internet.
Nah, ini merupakan dampak positif dari internet. Yang pertama, internet menjadi media komunikasi. Dengan adanya internet, komunikasi menjadi semakin baik. Jadi saat kita sedang jarak jauh bersama seseorang, kita dapat menghubunginya melalui internet. Internet sebagai sarana untuk berkomunikasinya, yaitu dengan mobile aplikasi maupun dengan sistem lainnya. Lalu internet bisa digunakan sebagai media pertukaran data. Internet juga dapat digunakan sebagai media pencarian informasi melalui layanan seperti Google, Yahoo, maupun layanan lainnya. Lalu internet menjadi media layanan umum dan hiburan. Selanjutnya, dampak negatif dengan adanya internet yaitu adanya pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen browser melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis homepage yang dapat diakses. Yang kedua, ada perjudian. Dampak lainnya adalah meluasnya perjudian. Dengan jaringan tersedia, para pejudi tidak perlu lagi pergi ke tempat-tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Anda hanya perlu menghindari situs seperti ini, karena umumnya situs perjudian tidak agresif dan memerlukan banyak persetujuan dari pengunjungnya. Dan yang terakhir adalah penipuan. Hal ini memang merajalela di bidang manapun. Internet pun tidak luput dari seorang penipu. Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengkonfirmasi informasi yang Anda dapatkan dari penyedia informasi tersebut. D. Basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan. Database bisa dikatakan sebagai suatu kumpulan dari data yang tersimpan dan diatur atau diorganisasikan, sehingga data tersebut bisa diambil atau dicari dengan mudah dan efisien. Sebagai contoh sederhana dari database adalah buku telepon yang mungkin sering kita lihat. Bagaimana perbedaan antara database dengan sistem database yang menggunakan komputer dengan database sistem manual atau buku telepon? Kedua hal ini sama saja seperti database yang sifatnya manual. Hanya saja, dengan adanya komputer, maka informasi yang ada di dalam database akan sangat mudah untuk diupdate dan sangat cepat untuk dicari. Contoh-contoh dari aplikasi database engine. Yang pertama itu ada SQL Server dibuat oleh Microsoft, lalu ada Miss Access dibuat oleh Microsoft, lalu Oracle Database dibuat oleh Oracle, lalu MySQL dibuat oleh MySQL EB, lalu selanjutnya ada Firebird dibuat oleh komunitas open source berdasarkan dari kode interbase, lalu ada PostgreSQL dibuat oleh komunitas open source, lalu DB2 dibuat oleh IBM. Bahasa pemrograman. Belajar bahasa pemrograman merupakan sebuah proses pembiasaan. Pembiasaan yang dimaksud yaitu pembiasaan dalam menuliskan baris-baris kode yang benar, pembiasaan dalam menggunakan penalaran yang tepat, dan pembiasaan dalam menggunakan rumusan yang sesuai. Proses-proses tersebut juga akan memberikan keuntungan tersendiri bagi orang-orang yang mempelajari bahasa pemrograman. Manfaat belajar bahasa pemrograman diantaranya meningkatkan kemampuan berpikir secara logis, mengembangkan cara berpikir dengan sistematis, melatih ketelitian terhadap detail, meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Selanjutnya F. Interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain, implementasi, dan evaluasi dari sistem komputasi yang terinteraktif untuk dan secara rinci pada interaksi antara satu atau lebih manusia dan satu atau lebih interaksi manusia dan mesin. Makanya, kita tidak mungkin untuk meniadakan bagian dari interaksi manusia dan komputer.
Meskipun demikian, kita ingin mengidentifikasi ruang lingkupnya serta topik lain yang lebih umum tentang interaksi manusia dan suatu mesin di dalam sebuah komunikasi yang mendukung pengetahuan dari kedua-duanya antara sisi mesin dan sisi manusia. Berikut demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian presentasi ini kami mengalami kesalahan ataupun mengalami kendala, kami memohon maaf. Untuk saran perbaiki kami dapat menerimanya dan juga kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum